Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan materi sistem pengendalian manajemen dengan judul pengendalian organisasi jasa. Dengan anggota kelompok Rahmadania Srinim 050 dan Muhammad Lutfi Nim 054, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian organisasi jasa profesional. Organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh profesi tertentu. Contohnya, organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga. Yang kedua adalah karakteristik organisasi jasa. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ketiadaan persediaan penyangga. Perbedaan karakteristik secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa dapat dilihat dalam hal ini. Perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dapat diambil contoh dari jenis usaha jasa perhotelan. Hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Jasa kantor akuntan, kantor pengacara, dan organisasi profesional lainnya enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah, karena dampak moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produksinya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya, kualitas pendidikan adalah hal sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian. Yang ketiga adalah padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya, rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal, akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Dan yang terakhir adalah organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umumnya untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Oke, setelah kita mengetahui terkait dengan karakteristik organisasi jasa, nah kemudian pada slide ini kita akan membahas terkait dengan sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Ada beberapa indikator yang menjadi contoh dari sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Yang pertama, penetapan harga pokok, kemudian perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, kemudian yang ketiga, evaluasi dan operasi. Nah, tiga di antara itu merupakan salah satu dari contoh penerapan sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Kemudian slide berikutnya, proses pengendalian manajemen. Sebuah proses untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian manajemen adalah mengukur kemajuan kegiatan yang berdasarkan atas perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rangka tujuan organisasi. Kemudian dievaluasi serta dicari alternatif solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.
Kemudian setelah itu terdapat 4 langkah proses pengendalian manajemen. Yang pertama, penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Kemudian yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja nyata. Kemudian yang ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. Kemudian mengambil tindakan jika diperlukan, terutama apabila prestasi di bawah standar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.